Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardira Kasiwi dengan NIM J3J117303. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya dengan saya mengambil judul Penelitian Unit Bisnis Kue Pie Susu Kambing di Madukara Farm, Kota Batu. Baik, untuk yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, alasan saya mengapa saya bisa mengambil judul Penelitian Unit Bisnis Kue Pie Susu Kambing ini karena melihat dari jumlah permintaan dan penawaran per tahun yang mengalami kelebihan penawaran susu pasteurisasi dengan selisih sebesar 2.245 liter pada tahun 2017 dan 2.510 pada tahun 2018, bisa dilihat pada tabel. Lalu mengapa saya bisa mengambil kue pie susu untuk unit bisnis baru di Madukara Farm ini? Karena di Kota Batu banyak sekali peminat untuk kue pie susu ini. Itu dibuktikan dengan adanya survei yang ada di slide ini, yaitu dari jumlah total 52 tanggapan, yaitu 53,8% survei tertinggi memilih kue pie untuk menjadi produk yang paling diminati di kota wisata Batu. Nah, itulah alasan mengapa saya bisa mengambil kue pie susu ini menjadi produk unit bisnis baru yang ada di Madukara Farm. Baik, slide selanjutnya adalah keragaman perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Jadi Madukara Farm berlokasi di Jalan Abdul Gonaim, RT 2, RW 4, Desa Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Usaha ini dimulai pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Mei tahun 2011. Saat ini Madukara Farm mempunyai jumlah ekor kurang lebih sebanyak 150 ekor kambing yang ada di Madukara Farm. Lalu untuk organisasi dan manajemennya, struktur manajemen Madukara Farm terdiri dari ketua, bidang humas dan marketing, bidang kandang, bidang pelatihan, dan 4 pekerja kandang. Aktivitas dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore dengan waktu istirahat selama 1 jam, dimulai pada pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Lalu untuk sumber daya perusahaannya yaitu ada sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangannya. Yang pertama adalah sumber daya fisik, yaitu berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Madukara Farm, diantaranya adalah lahan dengan total luas kandang kurang lebih 800 meter persegi yang dialokasikan sebagai kandang kambing, pengolahan pakan, serta pengolahan kotoran kambing. Selain itu, perusahaan juga memiliki peralatan penunjang untuk operasional seperti arko, ember, jurigen, semprotan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia. Jadi yang dimiliki oleh Madukara Farm, mereka memiliki 4 orang pekerja yang tentunya mereka mempunyai job desk-nya mereka masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu sumber daya keuangan. Jadi yang dimiliki oleh Madukara Farm pada awal pendirian tahun 2011 berasal dari pinjaman KUR BRI dengan total sebesar 175 juta dengan sertifikat tanah sebagai jaminannya. Dan dana tersebut digunakan untuk pengembangan kandang dan membeli kambing peras serta peralatan kebutuhan kandang lainnya. Slide selanjutnya adalah rumusan ide pengembangan bisnis. Bisa dilihat di slide samping saya ini, dari kelemahan dan peluang menghasilkan unit bisnis baru atau judul saya yaitu pendirian unit bisnis kue pie susu kambing di Madukara Farm, Kota Batu. Baik, slide selanjutnya adalah perencanaan produk. Unit yang pertama yaitu proyeksi penjualan. Bisa dilihat di tabel untuk tahun 2020 atau tahun pertama ke 2021 sampai 2024 atau tahun 2345 mengalami perbedaan angka di produksi per tahun karena untuk tahun 2020 atau tahun pertama itu untuk 2 bulannya digunakan untuk persiapan usaha. Jadi itulah alasan mengapa untuk tahun pertama dan tahun selanjutnya itu jumlah produksinya berbeda. Lalu untuk selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Untuk segmentasinya secara geografis yaitu di daerah kota wisata Batu dengan targeting yaitu para wisatawan yang berkunjung di kota wisata Batu yang sedang mencari oleh-oleh di toko pusat oleh-oleh setempat. Lalu selanjutnya yaitu positioning, yaitu sebagai kue pie yang renyah dan lembut dengan campuran susu kambing yang sehat membuat pie susu menjadi oleh-oleh favorit bagi pelanggan semuanya. Baik, selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Untuk produk kita beri nama Madukara Pie. Lalu untuk harganya, kalau dari perusahaan yaitu 30.000 per pak. Tapi kalau di tokonya nanti kesepakatan antara
perusahaan sama pihak toko oleh-oleh setempat. Lalu untuk place-nya yaitu toko pusat oleh-oleh khas Kota Batu diantaranya seperti Brawijaya Istana Oleh-oleh, Mahajaya Resid Oleh-oleh, dan Langgeng Jaya. Lalu untuk promosinya kita menggunakan promosi di media sosial. Lalu untuk selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Yang pertama yaitu proses produksinya. Untuk awal-awal tentunya kita persiapan alat dan bahan baku. Lalu yang kedua yaitu penakaran bahan baku. Dan selanjutnya pembuatan kulit pie. Setelah itu pembuatan fla. Setelah itu campurkan kulit pie dan fla. Lalu pemanggangan kue pie susu kambing. Setelah itu kita pengemasan. Lalu yang selanjutnya yaitu jadwal produksi. Jadi kita membuat 7 hari untuk jadwal produksinya. Untuk hari pertamanya kita yaitu pemilihan bahan baku, terus yang kedua yaitu kita produksi kue pie susu kambing, terus hari ketiga kita pendistribusian kue pie susu kambing, hari keempat kita produksi kembali kue pie susu kambingnya, hari kelima kita pendistribusian kue pie susu kambing ke toko oleh-oleh, hari keenam kita produksi kembali, dan hari ketujuh kita pendistribusian ke toko oleh-oleh lagi. Jadi untuk pembelian bahan baku itu kita untuk stok selama 7 hari kita lakukan pada hari pertama. Jadi untuk satu pembelian bahan baku kita menyetok untuk 3 kali siklus produksi seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi di Madukara Farm bisa dilihat di slide samping saya ini. Lalu untuk perencanaan sumber daya manusianya, rencananya Madukara Farm akan menambah pekerja sebanyak 1 orang yaitu sebagai pembeli bahan baku dan pengolahan kue pie susu kambing. Jadi dengan total pengolahan kue pie susu kambing itu ada 3 orang untuk pengolahannya, lalu untuk pemasarannya yaitu 1 orang sekaligus sebagai pemiliknya. Lalu salah satunya yaitu perencanaan kolaborasi. Jadi kolaborasi ada 2, yaitu kolaborasi input dan kolaborasi output. Untuk kolaborasi inputnya yang dilakukan oleh Madukara Farm adalah berkolaborasi dengan pemasok wadah pie untuk packagingnya. Sedangkan kolaborasi output, Madukara Farm melakukan kolaborasi dengan toko pusat oleh-oleh yang ada di Kota Wisata Batu. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan finansial, yaitu ada biaya investasi, ada biaya tetap, dan biaya variabel. Jadi yang pertama yaitu total biaya investasi, yaitu biaya investasinya dengan total Rp64.975.500 dengan total nilai sisanya yaitu Rp12.155.000 dengan total penyusutannya yaitu Rp4.639.250. Lalu selanjutnya yaitu biaya tetap. Jadi untuk tahun pertama total biaya tetap yang dikeluarkan oleh Madukara Farm yaitu Rp37.779.250. Lalu untuk total biaya tetap tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp43.379.250. Nah, ada perbedaan antara total biaya tetap antara tahun 1 dan tahun kedua dikarenakan ada selisih 2 bulan tadi yang digunakan untuk persiapan usaha. Lalu untuk selanjutnya yaitu biaya variabel tahun pertama. Jadi untuk total biaya variabel tahun pertama sebesar Rp96.804.000. Lalu untuk biaya variabel pada tahun kedua sampai tahun kelima, Madukara Farm harus menganggarkan sebesar Rp116.086.400. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan penerimaan. Untuk tahun pertamanya jumlah pack per tahun yang diproduksi oleh Madukara Farm yaitu 5.160 pack dengan harga 30.000 per pack. Dengan total penerimaan per tahun tinggal kalikan saja 5.160 dikali 30.000 berarti jumlahnya atau total 154.800.000. Lalu untuk tahun kedua sampai tahun kelima jumlah pack per tahunnya yaitu 6.192 dengan harga per packnya 30.000. Total penerimaan per tahun yaitu 183.960.000. Lalu untuk skenario harga jual, untuk HPP-nya untuk tahun pertama dan tahun kedua sampai tahun kelima itu berbeda. Tahun yang pertama yaitu sebesar Rp26.082, sedangkan tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp25.753. Dengan marginnya untuk tahun yang pertama itu Rp3.918. Untuk markupnya kita sebesar 15% dengan harga jual kita Rp30.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu analisis aliran khas. Untuk yang pertama yaitu NPV. NPV bisa dikatakan layak kalau seharusnya NPV lebih daripada 0.
dengan hasil analisis yaitu Rp73.11.878, berarti NPV bisa dikatakan layak. Untuk selanjutnya yaitu IRR. IRR bisa dikatakan layak kalau IRR lebih dari tingkat bunga, sedangkan tingkat bunganya itu 5,6%. Sedangkan hasil analisisnya yaitu 70%, berarti IRR bisa dikatakan layak. Lalu selanjutnya yaitu net benefit cost ratio atau net BC. Net BC bisa dikatakan layak kalau seandainya net BC lebih daripada 1. Sedangkan hasil analisisnya net BC sebanyak 2,92. Berarti net BC bisa dikatakan layak. Lalu untuk selanjutnya yaitu gross BC. Gross BC bisa dikatakan layak kalau seandainya gross BC lebih daripada 1. Sedangkan hasil analisisnya gross BC sebanyak 1,104600993. Berarti gross BC bisa dikatakan layak karena lebih daripada 1. Lalu selanjutnya yaitu payback period. Payback period bisa dikatakan layak kalau seandainya payback periodnya itu kurang dari umur bisnis. Sedangkan umur bisnisnya itu 5 tahun dan hasil analisisnya yaitu 2 tahun 5 bulan. Maka dari itu payback period ini bisa dikatakan layak. Jadi dari secara keseluruhan analisis aliran khas untuk penyerahan unit bisnis ini bisa dikatakan layak. Lalu yang selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi. Yang pertama komponennya yaitu laba bersih sebelum pajak. Untuk tahun pertamanya yaitu Rp20.216.750. Sedangkan untuk tahun kedua sampai tahun kelima yaitu sebesar Rp26.294.350. Lalu untuk pajaknya yaitu 0,5%, yaitu dengan total tahun pertama yaitu Rp101.083, yaitu untuk tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp131.471. Lalu untuk laba bersih setelah pajak untuk tahun pertamanya yaitu Rp20.115.666. Lalu untuk tahun kedua sampai tahun kelima yaitu sebesar Rp26.162.878. Lalu untuk selanjutnya yaitu switching value. Kita mengambil dua komponen. Untuk yang pertama yaitu penurunan harga jual, terus yang kedua yaitu kenaikan variabel. Untuk penurunan harga jual persentasenya yaitu 9,5846388303518,3%. Dengan NPV-nya 0, IRR-nya 5,6%, net BC-nya 1, gross BC-nya 1, payback periodnya 5 tahun. Sedangkan untuk kenaikan variabelnya, persentasinya yaitu 29,9519963448498% dengan NPV-nya 0, IRR-nya 5,6%, net BC-nya 1, gross BC-nya 1 dengan payback periodnya 5 tahun. Lalu untuk perhitungan switching value apabila terjadi penurunan harga jual sebesar 9,5846388303518% dan kenaikan biaya variabel sebesar 29,9519963448489%, maka Madukara Farm tidak akan mendapatkan penerimaan. Apabila melebihi, maka Madukara Farm akan mengalami kerugian. Lalu untuk kesimpulannya yaitu Madukara Farm dapat menjalankan ide pengembangan bisnis ini yaitu penyerahan unit bisnis kue pie susu kambing agar permasalahan susu yang berlebih dapat teratasi. Lalu berdasarkan hasil analisis non finansial, ide pengembangan bisnis ini bisa dikatakan layak. Selanjutnya berdasarkan analisis finansial yang telah dilakukan dengan perhitungan cash flow, ide bisnis penyerahan unit bisnis kue pie susu kambing ini bisa dikatakan layak sesuai dengan perhitungan yang ada di slide samping saya ini. Lalu untuk sarannya, Madukara Farm dapat menjalankan ide pengembangan bisnis penyerahan unit bisnis kue pie susu kambing ini agar permasalahan terhadap susu kambing yang tidak terjual dapat teratasi. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan kue pie susu kambing harus dengan takaran yang telah ditetapkan karena untuk mendapatkan rasa yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.